Salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Dr. Satria Dewi Saputra SAP FSI, yang terhormat kepada Pembina Yayasan saya Koni Kurniawati MPD, yang terhormat kepada Sekretaris Yayasan Leoni Sukmani Pertiwi BSC MSI, yang terhormat anggota Yayasan Magistra Putra Jannata AMD, yang terhormat Kepala Sekolah TK Prima Sagita Setio Wati SE MSI, yang terhormat Kepala Sekolah SD Neng Meliana MPD, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Bapak Yusmanto SS, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Pamomon Darmawan SPD, yang terhormat kepada Dewan Guru serta karyawan Sekolah Laboratorium Jakarta, yang terhormat Dr. Haji Didang Setiawan MPD, yang terhormat Dr. Joko Nugroho MM, yang terhormat Profesor Cici Ratnasi, yang terhormat Ketua KKGJ beserta pengurusnya, yang terhormat Kepala Sekolah TK SD SMK Citayam beserta guru-guru, yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru SD Al-Ghauni, yang terhormat alumni dosen STAI Aprilesma. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Yayasan Pendidikan Aprilesma. Salawat dan mahfadakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang minaz zulumati ilan nur. saya sebagai MC atau pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Susunan yang pertama adalah penyambutan, susunan kedua adalah pembukaan, susunan yang ketiga adalah menyanyi, susunan keempat adalah sambutan, susunan kelima tausiah, susunan keenam adalah hiburan, susunan ketujuh penutupan dan doa bersama, susunan yang terakhir adalah makan bersama. Untuk mempersingkat acara, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah dengan niat semoga acara kita berjalan dengan lancar dan semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin shalihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Merangkap ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Aprilesma, dan Mars Laboratorium Jakarta. Hadirin dimohon berdiri. Jangan
Berani majuan. Majuan, kakak padusnya boleh maju lagi 3 langkah.
perjalanan hidupku memenuhi hasratku dan bosanku sebagai perjalanan ombak. Sebagai kesaksian bahwa telah ku berbuat sesuatu, ku doakan semua karib handai melalui jiwa ragaku. Dapat menjemput hari esok yang akan datang, dan ku biarkan pergi hari kemarin berlalu menghiasi relung-relung aku. Sebagai kesaksian bahwa telah ku berbuat sesuatu, doakan selalu dari melalui jiwa ragu. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Asprilisma, Bapak Satria Gaibi Saputra SA MSI. Kepadanya kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terutama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan selaku pembina Yayasan Pendidikan Al-Lesma, Ibu Dr. Anda Hajar Kurniawati MPD, kemudian para kepala sekolah dari Sekolah Menutup Jakarta, dari TK, SD, SMP, SMK, kemudian para staf, dewan guru, karyawan, kemudian hadir juga beberapa tamu istimewa, diantaranya ada Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Lesma Bapak Insinyur Joko Nugroho, kemudian hadir pula Ketua dan juga para pengurus dari Koperasi Koridor Jakarta. Selamat datang, ada Pak Pur paling depan ya. Kemudian yang hadir juga mungkin kepala sekolah dan juga guru dari TK, SD, SMK, Citayam, P3 GSD Laboratorium Indonesia, kemudian kepala sekolah dan guru-guru dari SD Al-Mukni, para pengurus dari STAI Al-Lesma, para asatis, para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur malah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam tradisi kita ya, acara yang biasanya kita lakukan. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama udah paham, halal bihalal pasti ada nanti di rumah Prof. Agus Titin. Kemudian sholawat serta salam harus tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita sedia sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya memang ini sudah menjadi tradisi. Jadi kita berkumpul, bersilaturahmi, dan satu orang yang mempertemukan kita semua nih, yaitu adalah almarhum Profesor Agus Titin Setiabudi MM. Jadi bukan silaturahmi saja, tapi saya harap saya bisa banyak belajar, dan juga Bapak dan Ibu guru sekalian yang baru-baru nih nanti para karyawan juga bisa belajar. Karena yang hadir di sini hari ini adalah institusi yang insya Allah beliau memberikan kiprah dan juga sepak terjangnya. Boleh ditanya nanti teman-teman guru nih sama kakak Gigi, asetnya dari berapa sampai ke puluhan miliar waktu Prof jadi ketua umum itu. Nanti kalau ada teman-teman PGRI hadir, coba ditanya sepak terjang beliau bagaimana. Nanti ada teman dari IKPRI bagaimana sepak terjang beliau. Dulu sempat juga jadi pegawai Pemda di Dikdas, Dinas Pendidikan Dasar seperti apa. Jadi saling belajar. Jadi silaturahmi ini bukan hanya sebagai kita berkumpul bertatap muka, tapi bisa mengetahui dan menauladani dari beliau. Ada juga nih mungkin perwakilan dari STAI, bagaimana mahasiswa kita ribuan, sampai kita mau wisuda bingung seperti apa. Jadi bisa saling belajar. Dan juga untuk saya pribadi, saya kemarin melakukan raker, makasih buat pengurus KKGG di Citayam. Saya juga banyak bertanya, seperti apa sih biar muridnya rame, kemudian bagaimana cara menyelenggarakan acara, sampai lightingnya tanya Pak Ahmad Derajat dan segala macam. Mudah-mudahan silaturahmi ini membuka wawasan dan juga membuka inspirasi bagi teman-teman sekalian, para guru terutama yang baru-baru, tentang bagaimana menauladani dari sosok Prof. Agus Titin. Jadi halal bihalal ini saya harap menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk kembali merefleksikan diri, dan juga bagaimana kita udah mewarisi belum nih kesemangatan Prof. Agus Titin dalam bekerja, dalam bersikap, dan juga dalam berkarya. Kemudian salah satu kontribusi beliau yang paling penting adalah pengembangan kurikulum yang berorientasi pada karakter yang kita tahu Al-Lesma. Agama, karakter, power, regulasi, inovasi, leadership, empowering, spiritual, motivasi, dan juga action. Jadi kita sempat sampai di titik dimana kita sangat sukses. Tanya tuh ada mamanya Sabi, ada Mbak Ana, ada Budiana, dimana kita punya akademi, akademi perdagangan kita ada, akademi kebidanan kita ada, program sarjana STAI kita punya, Sekolah Tinggi Agama Islam, STIE, ilmu ekonomi kita punya, Adiniaga. Kemudian STIMIK kita punya, ilmu sosial, ilmu politik, STISIP kita punya, pasca sarjana kita punya juga, ada YAPAN, ada ini, dan kita sempat mencapai di kesuksesan itu. Mudah-mudahan ini bukan menjadi mimpi yang sia-sia bagi kita, bagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat Yayasan Al-Lesma eksis. Karena sisa satu-satunya nih ini.
Karena perguruan tinggi kita sudah tidak kelola lagi, mudah-mudahan bisa lebih fokus dan juga ini bisa menjadi jariah bagi almarhum Profesor Agus Tiptin. Maka setelah ini nanti akan ada pemberian secara simbolik yaitu roadmap rencana kita 10 tahun ke depan yang alhamdulillah ketua pengawas kita Bapak Insinyur Joko Nugroho sangat peduli. Nanti akan diberikan buat para kepala sekolah sebagai acuan ke depannya bagaimana analisis SWOT kita, strength kita di mana, weakness kita, opportunity-nya di mana. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kita. Maka saya mewakili seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Lesma mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan di momen silaturahmi ini seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya kita bercengkrama, bertatap muka, bersilaturahim, tapi tentunya bisa menauladani daripada sepak terjang dan juga kebaikan dari Allah Profesor Agus Tiptin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya ayat Tuhan Rasul Mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Satria Gaidi SMP MSI yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Joko Nugroho untuk penyampaian roadmap dan pemberian sibramatanya. Kepada Bapak Dr. Joko dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Lesma Ibu Hajah Poni Kurniawati MBD. Yang saya hormati dari Ketua Yayasan Bapak Dr. Satria Budi Saputra. Terima kasih. Yang saya hormati dari perwakilan Koperasi Keluarga Guru Jakarta. Yang saya hormati Bapak Purwanto MSI, Bapak Haji Memeng, yang saya hormati Pak Hidayat, Pak Ustadz Solidin, alhamdulillah, makasih banyak. Alhamdulillah tokoh masyarakat di Pondok Kopi RT 1 Pak Hermanto. Makasih Pak Hermanto, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini di acara halal di rumah almarhum Prof. Haji Agus Tiptin Sebudi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada yang saya hormati Kepala Sekolah TK, yaitu Ibu Prima Sagita Setiawati MSI. Terima kasih, alhamdulillah Ibu Yayasan. Yang selanjutnya kepada Ibu Neng Meliana SPTNN, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Tak lupa Bapak Yusmanto SS, terima kasih atas kehadirannya. Dan Pak Momon, Pak selaku Kepala SMK, Pak Momon Darmawan ATB, terima kasih telah hadir. Dalam acara legal hari ini, jadi kami ingin menyampaikan, jadi waktu kita melakukan kegiatan rapat kerja yang dilakukan Yayasan Al-Lesma yang dilakukan di Citayam pada tanggal 1-2 Januari 2025, alhamdulillah kita di sana melakukan kegiatan rapat kerja yang mana kita di situ menyusun terkait dengan program-program apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Bahkan di sana ada rencana yang direncanakan dari 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan. Saya memberikan apresiasi pada seluruh Bapak Ibu guru pada sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMK. Alhamdulillah rapat kerja yang kita lakukan di sana, kita laksanakan, akhirnya menjadi buku, Pak. Ini adalah menjadi buku roadmap pengembangan
Yayasan Pendidikan Aprolisma Laboratorium Jakarta mulai tahun 2025 sampai dengan 2035. Artinya apa? Kegiatan 10 tahun ke depan yang Bapak Ibu sampaikan pada waktu raker waktu itu, insya Allah sudah tertuang di buku ini. Artinya apa? Nanti ketika Bapak melakukan kegiatan terkait dengan apa aja yang akan dilaksanakan, ini setidaknya bisa menjadi sebagai acuan atau buku panduan. Sampai 10 tahun ke depan bahkan sudah kami persiapkan ada di sini. Nanti insya Allah habis ini kita melakukan secara simbolis ya pada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk maju ke depan memberikan buku roadmap terkait dengan pengembangan Yayasan Pendidikan Aprolisma terhitung tahun 2025 sampai dengan 2035. Nah, alhamdulillah dengan ada kegiatan halal ini kita sekaligus memberikan roadmap untuk pengembangan sekolah kita. Karena apa? Dengan adanya roadmap ini, insya Allah kita dalam melakukan perjalanan udah ada relnya, sehingga apa? Ketika kurang sesuai atau segala macam, nah artinya nanti Bapak Ketua Yayasan bisa memberikan arahan atau menegur segala macam terkait dengan program-program mana yang sudah dijalankan, mana yang belum. Nah inilah karena apa? Roadmap ini isinya adalah terkait dengan rancangan Bapak Ibu Saudara yang dilakukan dalam rapat kerja itu untuk menggapai tujuan sampai dengan 10 tahun ke depan. Mungkin dari saya terkait dengan hal hari ini memberikan sambutan terkait dengan hasil rapat kerja kita yang telah kita laksanakan di bulan awal Januari 2025 kemarin untuk memberikan apresiasi pada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil raker waktu itu yang saya sampaikan pada hari ini dalam acara halal bihalal di rumah Ibu Hajah Boni Kurniawati ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin pemberian itu ya Mas Sat ya terkait dengan serah terima secara simbolis buku roadmap pengembangan Yayasan Pendidikan Aprolisma Laboratorium Jakarta tahun 2025 sampai 2035. Alhamdulillah sebagai tim penyusun yaitu Bapak Dr. Satria. Alhamdulillah terima kasih Mas Satria, dan salah satunya adalah saya ikut andil dalam penyusunan roadmap buku ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh ibu bapak kepala sekolah dari unit TK, SD, SMP, dan SMK dipersilakan naik di atas panggung, dan juga kepada ketua yayasan Bapak Satria GIB sampai yang masih kepadanya dipersilakan. Ibu Hajah Boni Kurniawati ke atas menyerahkan secara simbolis buku roadmap terkait dengan pengembangan Yayasan Pendidikan Aprolisma. Yang pertama untuk Kepala Sekolah TK yang terhormat Ibu Hajah untuk menyampaikan serah terima buku roadmap tersebut. Selanjutnya untuk unit SD Ibu Neng Liana, silakan makasih. Selanjutnya untuk Mas Satria, Ketua Yayasan untuk serahkan untuk Kepala SMP Pak Yusmanto. Terima kasih Mas Satria untuk serahkan buku. Selanjutnya pada Pak SMK Pak Mawan. Terima kasih Mas Satria. Oh iya. Secara simbolik saya akan menyerahkan ke ketua yayasan dengan ke pembina yayasan.
Silakan foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kami persilakan kepada Bapak Haji Memen MM selaku bendahara umum, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat tentunya Ibu Hajah Koni Kurniawati MPD selaku tuan rumah sekaligus pewaris Yayasan Arts Frilesma beserta Ananda, kemudian juga para sesepuh Arts Frilesma, baik kepala sekolah, kemudian juga ketua yayasan yang saya hormati, dan beberapa teman dari KKGJ, ada penasehat, ada pengurus dan pengawas. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Hajah Koni, tentu kami dari KKGJ mengucapkan terima kasih atas undangan yang Ibu sampaikan, dan salam hormat dari Bapak Ketua Umum KKGJ. Beliau tidak sempat hadir bersama beberapa teman karena kebetulan hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, jadi sidang yaitu serentak hari ini. Jadi pegawai-pegawai sudin dan dinas hari ini menyebar ke setiap sekolah. Dikhawatirkan ada yang mangkir atau nambah liburannya, barangkali demikian. Namun insya Allah acara ini akan tetap berjalan dengan lancar, dengan baik, dan insya Allah hikmah dari halal bihalalnya bisa kita peroleh karena kita sudah dilatih sebulan penuh kemarin, ya. Kita sudah berhasil melatih sebulan. Mudah-mudahan hasilnya ke depan lebih baik lagi. Puji serta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Sekali lagi kami dari KKGJ mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Koni dan keluarga besar Yayasan Arts Frilesma yang telah mengundang kami KKGJ, dan mohon maaf tentunya apabila kami tidak bisa hadir semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Yayasan Arts Frilesma makin jaya, makin maju di bawah pewaris penerus berikutnya. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mehmet MM atas sambutan yang telah disampaikan. Selamat datang kepada Dr. Haji Bidang Setiawan MPD yang telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, mari kita ikuti nasihat agama dalam rangka halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Habib Nuh. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di samping sumur. Yang menjawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya ada yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang gila. Kedua, orang tuli. Mudah-mudahan yang hadir nggak ada semua seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang disuruh anak-anak baru menjawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa huwa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Aksperisma Ibu Hajah Dr. Kurniawati MPD, Ketua Yayasan yaitu Dr. Satria MSI, Bapak Ibu guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya tidak absen, juga kepada para kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMK, SD dan selanjutnya. Kemudian bapak-bapak undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ada juga seorang yang pernah ngetes saya dalam tesis saya, guru saya Dr. Haji Didang. Alhamdulillah saya diluluskan. Alhamdulillah, kalau bukan Pak Didang saya nggak lulus kan S2 aja ya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada kawan saya yaitu Dokter Bapak Joko. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama yang pertama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa hadir di dalam rangka acara silaturahim kita di dalam acara halal bihalal. Mudah-mudahan senantiasa Allah menurunkan hujan rahmat untuk kita semua. Amin ya robbal. Semua perlu kita syukuri. Syukur itu ada dua. Syukur yang pertama adalah syukur bil arkan. Contohnya apabila kita diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan ibadah. Kita diberikan kesehatan, kita bisa silaturahmi. Kita diberikan uang banyak, kita bisa bersedekah. Semuanya yang namanya syukur bil arkan itu harus dilaksanakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua adalah bilisan. Afdhalus syukur bilisan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, kita ucapkan. Alhamdulillah. Kita rezeki kita banyak, diucapkan alhamdulillah. Yayasan telah memberikan kepada kita THR, kita ucapkan. Alhamdulillah. Kita sudah diberikan dana hibah, alhamdulillah. Suami kita kawin lagi, Alhamdulillah. innalillahi keceplosan. Oh iya. Hadirin Alhamdulillah. jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, selawat dan salam tercurah kepada uswah kita, baginda dan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi teman saya bilang kalau bisa ikan gabus, ikan sepat. Kalau bagusnya lebih cepat. Ada juga mengatakan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Di dalam kita pertemuan hari ini saya akan membawakan satu cerita dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam bulan Syawal tatkala selesai daripada Idul Fitri, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan amin, amin, amin sampai 3. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengamin amin sampai 3 kali, sedangkan di antara kami ini tidak ada yang berdoa. Kemudian kata Rasulullah SAW, tadi aku sedang